Halo semuanya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Xiao Wilson, di channel kita kali ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Paticca Samuppada. Oke, kita harus tahu dulu nih pengertian dari Paticca Samuppada apa. Jadi, Paticca Samuppada adalah suatu ajaran yang menyatakan adanya sebab musabab yang terjadi dalam kehidupan semua makhluk, khususnya manusia. Hukum ini menekankan suatu prinsip penting bahwa semua fenomena di alam semesta ini merupakan keadaan relatif yang terkondisi dan tidak bisa muncul dengan sendirinya tanpa kondisi-kondisi yang mendukungnya. Sebagai contoh, kita amati sebuah lampu minyak. Api dalam lampu minyak menyala tergantung pada minyak dan sumbu. Selama ada minyak dan sumbu, maka api dalam lampu minyak bisa menyala. Dengan menganalisa dan merenungkan Paticca Samuppada inilah, betapa Gautama akhirnya mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Nah, penerapan akan Paticca Samuppada terdiri dari dua bagian nih. Yang pertama, mengenai pengertian akan duka, dan yang kedua, mengenai kelahiran kembali. Pengertian Paticca Samuppada mengenai penderitaan duka dikenal dengan sebutan 4 kesenyataan mulia, yaitu 1 adalah duka, pengertian akan penderitaan duka, yang kedua samudaya duka atau asal muasal penderitaan, yang ketiga niroda duka atau lenyapnya penderitaan, yang keempat ada magga, jalan menuju lenyapnya penderitaan atau jalan menuju lenyapnya duka, atau yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8, yang dimana ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan dicek teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik Paticca Samuppada. Yang pertama, ada ketergantungan, yang dimana Paticca Samuppada menggambarkan konsep ketergantungan dan interdependensi antara berbagai unsur kehidupan. Menurut ajaran Buddha, semua fenomena dan pengalaman dalam kehidupan manusia saling terkait satu sama lain. Tidak ada yang ada sendiri dan independen. Selanjutnya, siklus tak berujung, yang dimana Paticca Samuppada menjelaskan bahwa siklus kelahiran dan kematian tidak pernah berakhir, melainkan terus berputar. Siklus ini mencakup 18 tahap, yang menggambarkan bagaimana kesadaran individual berkembang dan berakhir dalam siklus kelahiran kembali. Selanjutnya, ada penyebab penderitaan. Konsep ini juga menyoroti bahwa penderitaan manusia disebabkan oleh ketidaktahuan atau awija dan keinginan atau tanha, serta unsur-unsur lainnya yang saling terkait dalam siklus Paticca Samuppada. Penderitaan berasal dari kebingungan dan hasrat manusia. Potensi pembebasan, yang dimana Paticca Samuppada juga mencakup kemungkinan pembebasan atau nirwana. Dengan memahami dan mengatasi kebingungan, serta mengendalikan hasrat, seseorang dapat memutus siklus kelahiran dan kematian, mencapai pembebasan dari penderitaan atau pembebasan dari duka. Nah, selanjutnya ada 12 nidana atau serangkaian 12 unsur. 12 nidana adalah serangkaian 12 unsur atau faktor yang menjelaskan bagaimana siklus kelahiran, penderitaan, dan kematian terjadi dalam kehidupan manusia. Konsep ini membantu menjelaskan hubungan sebab akibat dalam konteks samsara, atau siklus kelahiran dan kematian, dalam ajaran Buddha. Nah, 12 nidana tadi terbagi-bagi lagi nih menjadi kehidupan lampau yang terdiri dari ketidaktahuan, kebodohan, atau awija atau avidya, lalu ada pembentukan, formasi, konstruksi atau sankara atau saskara. Lalu terbagi juga menjadi kehidupan sekarang yang terdiri dari kesadaran, pengetahuan, kebijaksanaan atau winanya atau wijannya, batin dan jasmani, nama dan bentuk, mentalitas dan pikiran, atau nama rupa atau nama rupa, 6 indera atau intuisi, atau salayatana atau sadayatana. Lalu ada kesan, hubungan, sentuhan, atau pasa atau saparsa. Lalu ada perasaan, sensasi atau wedana, keinginan, hasrat, rasa haus atau tanha,
kemelekatan atau upadana, keberadaan, kehadiran, proses tumimba lahir atau bawa. Nah, ada juga nih kehidupan yang akan datang, yang dimana terdiri dari kelahiran kembali atau jati, penuaan, rasa sakit, penderitaan, kematian, pembusukan, atau jara marana. 12 nidana menjelaskan bagaimana setiap tahap saling terkait dan berkontribusi pada siklus kelahiran, penderitaan, dan kematian dalam ajaran Buddha. Memahami konsep ini adalah penting dalam pemahaman ajaran agama Buddha dan pencarian pembebasan dari siklus samsara. Selanjutnya, kita akan membahas nih tentang Paticcasamuppada sebagai filsafat jalan tengah. Paticcasamuppada dapat dilihat sebagai filsafat jalan tengah dalam konsep agama Buddha karena melibatkan pemahaman dan praktik yang seimbang untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Jalan tengah adalah panduan untuk mencapai pembebasan dari penderitaan atau nirwana dan terdiri dari 8 unsur yang seimbang, yaitu ada samaditi atau pemahaman benar, sama sankappa atau niat benar, sama waca atau ucapan benar, sama kamanta atau perbuatan benar, lalu ada sama ajiwa atau penghidupan benar, sama wayama atau usaha benar, sama sati atau perhatian benar, sama samadhi atau konsentrasi benar. Paticcasamuppada berperan dalam pemahaman tentang penyebab penderitaan dan proses pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dalam konteks ini, Paticcasamuppada menjadi salah satu elemen pemahaman yang benar atau samaditi dan menjadi dasar praktik meditasi dan kerja keras atau sama wayama yang berkontribusi pada pembebasan. Nah, ada beberapa alasan nih mengapa Paticcasamuppada dianggap sebagai ajaran sentral dalam Buddhisme. Yang pertama adalah penjelasan penyebab penderitaan. Paticcasamuppada menguraikan secara terperinci bagaimana siklus penderitaan dimulai, dengan memahami hubungan sebab akibat antara berbagai tahapan dalam siklus. Yang kedua, karena konsep dasar 4 kebenaran mulia. Paticcasamuppada adalah konsep yang mendalam dalam pemahaman 4 kebenaran mulia, yang merupakan fondasi agama Buddha, atau fondasi ajaran Buddha. 12 nidana dalam Paticcasamuppada menjelaskan bagaimana ketidakpuasan atau duka muncul dan bagaimana dapat diakhiri melalui pemahaman dan tindakan yang benar. Selanjutnya, panduan untuk pembebasan. Paticcasamuppada tidak hanya menjelaskan penyebab penderitaan, tapi juga mengajarkan bagaimana memutus siklus kelahiran dan kematian. Dengan memahami dan mengatasi akar penyebab, seorang dapat mencapai pembebasan dari samsara dan mencapai nirwana, yang merupakan tujuan akhir dalam Buddhisme. Selanjutnya, pemahaman tentang ketergantungan. Konsep Paticcasamuppada menekankan ketergantungan dan interdependensi antara semua fenomena dalam kehidupan. Ini mengajarkan bahwa tidak ada yang ada secara mandiri atau independen, dan ini memiliki implikasi etis yang dalam tindakan dan perilaku. Selanjutnya, integritas dengan ajaran agama Buddha. Paticcasamuppada adalah bagian integral dari ajaran Buddha dan ditemukan dalam berbagai sutra dan teks-teks dalam agama Buddha. Memahami dan menghayati Paticcasamuppada adalah bagian penting dari praktis Buddhisme yang autentik. Paticcasamuppada adalah ajaran yang kompleks dan mendalam dalam Buddhisme, dan pemahaman yang mendalam tentangnya dapat membantu individu dalam pencarian pembebasan dari penderitaan dan pencapaian pencerahan. Karena peran sentralnya dalam pengajaran Buddha, konsep ini dianggap sebagai salah satu pilar inti dalam Buddhisme yang membantu membimbing praktik dan pemahaman umat Buddha. Baik, kita sudah mencapai di ujung video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu disupport channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di-share videonya.
Saya Cia Wilson, pamit undur diri. Namo Buddhaya, terima kasih.